Bagaimana kalau ternyata yang kamu tangisi hari ini justru penyelamat hidupmu di masa depan? Dalam buku Latazan, ada satu konsep sederhana tapi dalam banget, bahwa apapun yang Allah ambil darimu, Dia pasti menggantinya. Tapi masalahnya, kita sering terlalu fokus pada apa yang hilang, sampai lupa kita harusnya percaya pada apa yang akan datang. Di video ini, kita akan kupas pelan-pelan makna ganti itu dari Allah. Dan kenapa kehilangan bukan tanda Allah tak sayang, justru bisa jadi tanda Allah sedang menaikkan derajatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah, hari ini aku berkesempatan kembali nih untuk mereview buku yang keren banget, buku yang fenomenal banget, berjudul Latazan, karya Dr. Aid Al-Qarni. Masya Allah ya, kita sudah masuk ke puasa hari kesekian tentunya. Ada yang mulai di tanggal 18, ada yang mulai di 19. Apapun itu, kita tetap sama-sama Islam, sama-sama puasa. Yang salah itu adalah yang tidak puasa. Jadi, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Judul kali ini adalah ganti itu dari Allah. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu terjadi apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa ku ambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Al-Hadis. Dan barang siapa ku ambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Al-Hadis. Yakni, barang siapa kehilangan anaknya tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah Baitul Hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda sekarang. Sebab yang menentukan semua itu adalah Zat yang memiliki surga, memiliki balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para wali Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian, dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya, "Selamat atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu." Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Betapapun kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan untuk diri kita. Dengan begitu, kita akan termasuk mereka. Itulah orang-orang yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 157. Maka kalau kita bisa bersabar atas segala musibah yang Allah tetapkan untuk kita, di mana itu adalah yang terbaik untuk kita. Allah Maha Adil, tidak pernah zalim dengan makhluknya. Dan kita tidak pernah tahu apa yang baik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita. Allah lebih mengetahui. Jadi kalau kita bisa termasuk orang-orang yang sabar, maka insya Allah kita akan mendapat rahmat dari Allah dan mendapatkan balasan terbaik di sisinya. Di Quran Surat Al-Baqarah 157 yang tadi aku bacakan, merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Jadi ketika orang mendapat bencana pun, dia tetap bisa bersyukur bahwa dia mendapat kabar gembira, asal kita mau bersyukur, kita mau bersabar. Umur di dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal, sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak.
Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendapatkan kenikmatan dunia saja, dan lebih senang pada keindahan dunia. Hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidup di dunia. Mereka ini hanya menginginkan dunia saja yang sementara ini, yang fana ini, sedangkan janji Allah itu nyata, dan nikmat Allah itu tidak terbatas ketika di akhirat kelak. Dan yang paling sangat harus digarisbawahi adalah kata kekal itu loh, abadi, eternal. Masya Allah ya. Jadi barang siapa ingin kekal hidup bahagia, ya persiapan kita di dunia ini. Dan barang siapa yang memang ingin hidup sengsara, kekal selamanya di akhirat, nauzubillah, ya maka bersiap-siaplah. Orang-orang yang hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, mereka akan selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah di telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian, karena kalian justru beruntung. Allah yang selalu menurunkan sesuatu kepada para hambanya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimatnya terdapat sesuatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan, dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih, pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah, lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya itu ada siksa. Quran Surat Al-Hadid ayat 13. Dan sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, lebih mulia. Semoga kita termasuk mendapat kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Diberi keselamatan, kemudahan di setiap urusan kita dalam menghadapi setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua bisa istiqomah di jalannya hingga husnul khatimah. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir video. Terima kasih banyak buat sobat literasi semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis, sudah support channel ini. Semoga Allah memberikan balasan, sebaik-baik balasan kepada kalian semuanya. Dan semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan, dan aku harap kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.